Ya, mendukung calon lain, termasuk kemudian kaki dua, ya, tidak menjalankan perintah partai, karena kedisiplinan itu harus ditegakkan. Sudah nyimak belum pernyataan dari Pak Hasto tadi? Kalau besok tanggal 17 Desember akan ada kabar pemecatan 27 kader. Ini seleksi alam ini untuk partai Banteng Moncong Putih ini. Alasannya jelas banget ini. Intinya kader yang tidak patuh pada partai akan dilakukan tindakan tegas. Dan tindakan itu berupa pemecatan. PHK kalau dalam perusahaan. Nah, tentu kita semua punya pikiran nih, siapa saja mereka. Dalam pikiran nakal Benggawan ini, salah satunya yang akan dipecat ya mantan presiden Pak Jokowi. Mengapa ada pikiran ke sana? Yang soalnya respon yang diberikan oleh sang mantan terlihat marah, emosi, nesu. Dilihat apa yang terjadi selama ini. Ya, jan-jane ya. Ini yang mengherankan, nek bapak Wapres ini muring-muring mau dipecat PDIP ini. Nah, sebelum ini ya seminggu inilah, kayak saya wis tak bahas di Ngompol kemarin itu, dia baru saja beribik-beribik atau membo-membo, seolah-olah masih cinta, masih satu hati sama PDIP. Dan nyebut Pak F.X. Hadi Rudiatmo itu bestinya. Wah, sahabat karibnya, ya pengen ketemu dan masih menyimpan KTA PDIP. Ya itu sebenarnya sekedar dalih aja, pembelaan diri lah. Dan proyeksinya Partai Banteng Mencereng akan digunakan jadi tunggangan anak sulungnya di tahun 2029. Opo gelem PDIP? Itu penilaian saya. Nah, perkiraan alias hitung-hitungan Benggawan dalam Ngompol. Maka dari itu fokus mantan presiden, terutama di pilkada, lebih suka mengangkat atau membackup orang yang dia dukung. Intinya piye carane menang lah gitu. Piye carane jangan kalah dari partai Banteng Moncong Putih. Karena PDIP ra mungkin ditunggangi emoh. Nah, pada pengakuan terakhirnya itu, dia kan nyebut sampai 84 orang calon yang di-endorse sama Jokowi. Itu tapi berapa yang menang itu tidak dihitung sama Pak Jokowi. Sebab mayoritas ya memang kalah itu. Kalau kalah artinya Jokowi efek sudah tidak berpengaruh di masyarakat itu. Yang dibesar-besarkan jagoannya dia ya di Solo sama Jawa Tengah saja. Yang menang atas kandidatnya dari PDIP. PDIP dibuat kalah sama mereka ya wajar lah. Meskipun suara PDIP naik, tapi tetap kalah karena ya dikeroyok 14 partai, dikeroyok endorse mantan presiden, wakil presiden, semua akeh lah. Bahasa ilmu pengetahuan itu diglorifikasi nih. Kepentingannya agar publik, agar orang awam, supaya rakyat di kepalanya tercipta kesimpulan bahwa mantan presiden bisa ngalahin sebuah partai besar. Mungkin gitu. Wong sak keluarga itu bisa ngalahkan PDI Perjuangan, partai pemenang pemilu yang anggotanya puluhan juta. Nah, di Ngompol episode berapa itu saya lupa tuh. Kan sing ada video-video titip-titip orang itu. Kan sebutkan, dia hanya menang di 7 daerah loh, dari 24 wilayah yang dia titipkan secara serius. Sing di-endorse loh sama Pak Jokowi. Nah itu bukti visual, Benggawan nggak ngarang. Nah itu nggak mungkin diungkit-ungkit. Lebih banyak kandidat yang ketemu Jokowi ya banyak yang kalah, keok kok. Nah, itu tidak sesuai dengan kepentingan di masa depan, kepentingan politiknya dia. Maka orang disebut-sebut. Contohnya nih calon Bupati Karanganyar yang kalah itu Mas Ilyas Akbar, putrane Pak Yuliatmono itu mantan Bupati Karanganyar. Wah, wes ora umum. Atau bekas ajudan pribadi Bu Iriana di Bogor itu Sandy Firmansyah. Ya keok. Apa itu diungkit-ungkit, disebut-sebut? Ya enggak. Ya Pak, mungkin itu.
Ya didiamkan saja, ya wis soalnya wis bubruk. Lah nek menang, ya pasti sudah suruh datang ke rumah, suruh nemui ke rumah pribadinya, lalu konten kreator atau YouTuber pada diundang. Suruh nyoteng rame-rame, biar tersebar dan berharap viral itu. Makanya begitu tahu secara kuantitas orang-orang yang di-endorse Pak Jokowi banyak yang keok, dia berusaha menghapus, menghilangkan jejak-jejaknya. Dia merasa bahwa pengaruhnya sudah tidak ada lagi. Dia pilih muter kaset lawas. Romantisme kenangan indah masa lalu bersama PDI Perjuangan. Mencoba mengembalikan ingatan warga. Seolah-olah nggak ada masalah loh antara Jokowi sama PDIP itu. Nah, pengakuan dirinya yang bilang Pak Rudi Besti atau mengatakan masih nyimpen KTA, itu kan cuma demi kepentingan balik lagi supaya dia bisa CLBK. Bisa merapat lagi ke partai Banteng Moncong Putih. Ini kok puyo gelem itu. Atau paribasane ini teklek cemplung kali lah. Timbang golek liyane ora entuk ya wong Bali. Itu tak. Nah, ternyata upayanya memenangkan banyak kandidat itu gagal total. Oh iya, lupa ini. Apa Kang Emil datang itu nemui Pak Jokowi ketika itu sudah merasakan ada kekalahan di Pilkada DKI. Apa Pak Jokowi komentar mengapa Pilgub DKI belas kalah dan sama sekali dia nggak komentar. Mengapa? Ya soalnya bluk, kalah, gagal. Endorse yang dia berikan ke Kang Emil ya nggak ada manfaatnya, nggak ada pengaruhnya. Nah, sehingga waktu Pak Hasto mengatakan PDIP berencana ngumumin 20 tajer kadernya akan dipecat. Itu besok tanggal 17 Desember itu. Lah bulat-bulat lah dirinya. Saya lihat dari gestur tubuhnya itu meradang, panas membara di hatinya loh. Apabila namanya turut disebut tanggal itu loh, wah akan makin menenggelamkan semua yang berusaha dia pertahankan. Ditambah Bobi, sang menantu, ya sudah pindah ke Golkar. Golkar Pak Gerindra itu saya lupa itu. Ya, tinggal si Gibran ini, belum menyatakan partai apa. Bung Kaman belum dapat bocoran ini. 27 nama itu siapa saja ini belum ini. Nanti tak cari ini. Tapi keluarga Jokowi bakal ada di daftar itu. Ini prediksi Om Begawan. Ngompoles sing ora percaya kalau reaksi Pak Jokowi marah yang saya katakan tadi bulat-bulat. Simak ini videonya. Ya berarti partainya perorangan. Artinya ada berarti Pak Jokowi tidak terafiliasi dalam partai sekarang ya? Partainya jadi perorangan. Nah, apa katanya? Dia kan nyebut partai perorangan kan? Dan itu disebut lagi loh, diulang kembali loh. Nah, mengapa Om Begawan nyebut ada kemarahan dalam wawancara itu? Ini yang pertama ini. Saya kasih tahu ini. Dia mengulang kata partai perorangan itu sampai 2 kali. Terus dilakukan tanpa mata berkedip. Ini gestur tubuh ini. Tatap matanya itu tajam. Tidak ada senyum, merengut. Wow, senyumnya sama sekali nggak ada tuh. Arah kepala juga ajek, orang menga-mengu atau tidak bergerak sedikit pun. Nah, silakan ngompoles amati saat mantan presiden di interview lainnya. Selain itulah dibandingkan, bukan hanya tersenyum, kedipan mata, malah seringkali disertai tertawaan. Nah, di rekaman yang tak tunjukkan tadi, itu semua nggak ada. Nah, ini tak simpulkan kalau si mantan itu merasa gelisah, gundah gulana, resah, khawatir dan sebagainya. Ya, malah sangat terancam dengan apa yang mau dilakukan PDIP tanggal 17 Desember nanti. Nah, ini kalau soal politik, ya ini kan konsekuensi politik. Harga yang harus dibayar oleh kader. Sehingga orang manut atas apa yang diputuskan partai. Tidak taat pada ADART dan sebagainya. Penyebutan partai perorangan ini. Itu nuansanya dia itu siap dengan pertarungan individu. Seolah-olah begitu. Nah, dia seolah-olah jadi korban disia-siakan oleh partai. Mungkin gitu. Tapi ya apa-apa. Bukan usah playing victim gitu loh. Sebuah institusi atau kelembagaan itu punya aturan, Pak.
punya angger-angger, nah, punya mekanisme, punya prosedur yang pasti dipatuhi, aja dilanggar. Jangankan sekelas struktur di DPC, ketua DPD loh, pejabat di PPP, DPP saja, kudu manut keputusan partai. Nek tidak taat orang manut, resikonya ya bila diambil tindakan ya harus menerima tanggung jawab sebagai kader. Resiko tuh, tidak usah membela diri. Ya, contohnya ya kayak Simbolon itu, Fendi itu. Lalu kadang-kadang nyodorkan rasa tidak bersalah, sok merasa teraniaya, kadang-kadang begitu. Nah, akibat ulah Pak Jokowi ini di Pilpres, pemilu serta pilkada, secara institusi PDIP banyak dirugikan. Meskipun karier Pak Jokowi itu lahir dari rahim PDIP. Ya, sementara Jokowi, keluarganya, orang-orang terdekatnya, sampai sekarang malah menerima keuntungannya. Orang umum itu malah. Nah, jika kemudian ada ketegasan, ada tindakan, ada keberanian PDIP memecat dia, lah kok PDIP mau disalahkan? Ya enggak bisa. Apa Pak Jokowi nggak mendengar? Apa alasan atau dasar pemecatan itu? Pasti ada dasarnya. Pak Sekjen wis nyebut loh, ada beberapa alasan sing wis diuraikan seperti dukung calon lain. Itu kesalahan fatal itu. Main di dua kaki, kadang-kadang tiga kaki, kayak bemo ya. Nggak menjalankan perintah partai. Nah itu semua jelas-jelas dilakukan Pak Jokowi di Pilpres, di pilkada, pemilu dan sebagainya. Oh gitu kok saya rumongso ora salah itu. Nah terus jaluk bener saya kepiye ini. Nah sebagai mantan presiden kan yang ngelontok harusnya babakan aturan angger-angger tentang prosedur soal kepatuhan. Nah di 3 ajang demokrasi wae duwe sikap berbeda. Malah Umbegano mengatakan ada pengkhianatan terhadap partai. Ya mbok wis keluar aja dari partai. Mosok pimpinan atau petinggi partai kon manut seorang kader. Wah, aneh itu. Lah kurang piye PDIP sama Pak Jokowi dan keluarganya? Untuk urusan kenegaraan, PDIP banyak mendukung dia loh. Malah berbagai kebijakan yang diterapkan itu banyak yang merugikan PDIP. Yang diterima dengan dewasa. Pada nggak percaya. Contoh nih, putusan MK 70, kan jelas banget itu. Merugikan rakyat juga PDIP. Lalu juga penempatan pejabat kepala daerah sementara buat mengamankan pemenangan Pilpres. Waktu ada pilkada Pilpres kemarin atau pilkada serentak. Apa juga upaya menaikkan suara PSI tapi gagal. Itu juga termasuk salah satu alasan. Ketambahan putusan MA yang mengubah usia calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta calon bupati dan calon wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Lah meski akhirnya dimentahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah sudahlah, wes sampunlah Pak Jokowi. Nek banyak orang menduga, mendefinisikan, berhasil nurunkan Pak Erlangga sebagai Ketua Umum Golkar, apa belum merasa menguasai Golkar? Itu si Kaisang juga Ketua Umum PSI loh. Terus Dehat Budi Ari itu katanya mau mendirikan Partai Projo. Atau belum merasa kuat juga itu. Di pilkada kan endorse 84 calon kepala daerah. Berarti kan sakti banget itu. Ngalahin kuatnya presiden sekarang. Lah Pak Prabowo paling endorse itu 3 calon gubernur aja itu. Kang Emil, ada Andra Soni, sama Pak Lutfi aja. Gak ada apa-apanya dibandingkan dengan Pak Jokowi. Justru emosi atau respon yang ditunjukkan Pak Jokowi itu aneh. Lah wis ngobrak-abrik partai yang membesarkan, wis merugikan, wis dedel duel konstelasi politik. Demokrasi kita berubah jadi demokrasi akal-akalan, belasa-belasa, demokrasi bansos. Lah meh dipecat kok malah muring-muring. Ya lucu banget. Nah coba jelaskan aja. Partai perorangan itu yang dimaksud apa? Ini dudu ajang kejuaraan olahraga loh. Dudu SEA Games loh, atau Asian Games, atau Olimpiade. Ada partai perorangan, ada partai ganda dan sebagainya. Ini tentang situasi berpolitikan Indonesia. Apa karepe nyebut partai perorangan itu sebagai rasa jumawa, gembede, sok-sokan. Wong siji ngalahke partai gede gitu.
Jadi ada namanya partai perorangan, orang sangat nganggo aturan. Lah mbok sisan wae. Mendirikan partai Jokowi, nggak apa-apa. Biar nggak lagi harus bilang dari partai perorangan. Yang namanya politisi itu ya join atau gabung ke partai. Sebab visi partai itu mengikat pada semua kader. Ada aturan yang harus dipatuhi. Tidak ada satu partai pun manut sak dek sak nyet pemilik partai. Selalu ada mekanisme yang dijalankan. Ini bukan hanya di PDIP. Partai yang memiliki sejarah perlawanan terhadap kekuasaan berdarah-darah. Di usia yang lebih muda, ada Gerindra, ada PKB. Yang ketua umumnya juga gak ganti-ganti. Untuk partai berikutnya itu ada Nasdem, ada Perindo, PSI, PKN. Yang tak prediksi gugu omongannya ketua umumnya. Semuanya itu partai yang saya sebut. Lah Pak Jokowi apa punya kekuatan masuk partai? Takut terikat aturan. Nek gak wani jadi anggota partai, ya dirikan saja kerajaan. Jadi iso memerintah sak karepe dhewe, sak karepe udile dhewe. Itu partai kerajaan itu sama dengan partai perorangan. Oh beda omongan. Itu ya supaya masyarakat paham lah, supaya masyarakat jadi cerdas untuk mengerti tentang situasi politik Indonesia kekinian. Oke, salam kawan, salam ngumpul. Dadah.